Salam damai sejahtera bagi jemaat dan simpatisan GKI Stadion Semarang yang hari ini beribadah melalui YouTube ataupun radio. Marilah kita mempersiapkan diri dalam ibadah online hari ini dengan terlebih dahulu memperhatikan beberapa warta jemaat berikut ini. Berita duka, telah dipanggil oleh Tuhan Bapak Edi Chandra pada hari Senin 1 Maret 2021. Jenazah telah dikremasikan pada hari Rabu 3 Maret 2021 di Kedung Mundu. Segenap majelis dan anggota jemaat GKI Stadion Semarang turut berempati dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggal. Kelas pembinaan pranikah. Telah dibuka pendaftaran kelas pembinaan pranikah bagi saudara-saudari yang berencana menikah pada tahun ini maupun tahun 2022. Kelas pembinaan ini akan dimulai pada hari Senin 15 Maret. Setelah pasangan menyelesaikan kelas pembinaan pranikah ini, mereka akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat tersebut sudah harus diserahkan pada saat mengisi formulir permohonan pernikahan sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan gerejawi di GKI Stadion Semarang. Mari segera daftarkan diri dan pasangan Anda ke hamba-hamba Tuhan gereja atau melalui tata usaha GKI Stadion di nomor WhatsApp. Berita peneguhan dan pemberkatan nikah. Pada hari Sabtu, 20 Maret, pukul 13, akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah bagi Saudara Julius Setiawan Christian dengan Saudari Cindy Ariska. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, maka kebaktian peneguhan dan pemberkatan ini dibatasi jumlah kehadirannya sampai sebanyak-banyaknya 30 orang. Oleh karena itu, marilah kita bersama mendukung dalam doa bagi calon pasangan tersebut dalam mempersiapkan pernikahannya. Pembinaan iman online bekerja menggunakan sebagian besar dari waktu hidup kita. Harus diakui bahwa urusan maupun masalah dalam pekerjaan dapat mendominasi pikiran kita, bahkan setelah jam kerja, bahkan di luar jam kerja. Sangat pantas bila kita memberikan waktu cukup untuk memahami makna bekerja, meneliti motivasi kita, mengevaluasi cara kita mengelola kerja, dan mendiskusikan rencana karir kita dengan Tuhan. Mari temukan jawabnya dalam pembinaan iman online kali ini dengan tema Taking Your Soul to Work, bawa jiwa Anda ke tempat kerja, yang akan disampaikan oleh Bapak Ishak Sukamto, Direktur Saat Ministry Center, Jakarta. Acara ini akan diadakan melalui platform Zoom pada hari Sabtu 27 Maret pukul 7 malam. Untuk informasi link Zoom dapat Anda dapatkan melalui cross leader di kelompok masing-masing atau tata usaha gereja. Dalam pembinaan iman online kali ini, kiranya dapat menolong kita dalam menjelajah spiritual untuk memberi respon yang lebih baik terhadap pergumulan dalam pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan Kudus online dan real time. Pada hari Jumat 2 April 2021 dalam kebaktian Jumat Agung, kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online dan real time. Perjamuan kudus ini akan dilayani oleh Pendeta Ponco Trihandoko dari gereja secara live pada jam 7 pagi untuk bahasa Mandarin dan jam 9 pagi untuk bahasa Indonesia. Di luar jam yang disediakan, yaitu mulai di atas jam 1 siang, jemaat hanya bisa beribadah biasa secara online tanpa perayaan perjamuan kudus real time. Jemaat dapat mengambil roti dan air anggur yang telah disediakan di gereja mulai hari Senin 21 Maret sampai dengan hari Kamis 1 April pada jam kerja, yaitu jam 8 sampai jam 4 sore di kantor gereja atau satpam dengan mencatat nama dan jumlah penerima. Jemaat dimohon dapat mempersiapkan diri dengan baik dengan memeriksa diri masing-masing. Bagaimanakah hubungan dengan Tuhan? Bagaimanakah hubungan dengan sesama? Dan bagaimana cara hidup kita selama ini? Dengan memohon kemurahan Tuhan, kiranya kita dilayakan untuk merayakan perjamuan kudus ini dan dapat mengalami Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Jemaat dan simpatisan sekalian,
marilah kita bersama menyatakan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ketika mengikuti ibadah online hari ini dalam bentuk persembahan. Kita dapat memberinya dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, memasukkan di kotak persembahan yang tersedia di dekat kantor TU Gereja atau transfer ke rekening BCA. Atau memindai kode QRIS dengan aplikasi pembayaran elektronik yang dimiliki seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Per hari ini juga kembali menembus rekor 476 orang dan total pasien COVID-19 yang meninggal dunia kini menembus 29.331 jiwa. Jemaat kekasih Tuhan, ketika dunia menyapa dengan berbagai pesonanya, kita lupa arti beriman yang sesungguhnya. Kita terjerat dalam ego sendiri, terpenjara dalam kesombongan. Kita dipisahkan oleh tembok keangkuhan dan ketidakpedulian. Kita lupa bahwa hidup ini membutuhkan iman dan pengharapan. Saudara, kembalilah. Peluklah kembali kasih-Mu yang mula, Kristus menantimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di dalam anugerah-Nya kita bisa memasuki minggu yang pertama, bulan yang ketiga tahun 2021. Sekaligus minggu ini kita juga masuk di dalam minggu Prapaskah yang ketiga. Semua yang terjadi, semua yang bisa kita kerjakan adalah karena anugerah Tuhan. Kita bisa mengikuti ibadah juga karena berkat Tuhan. Kita akan siapkan hati untuk masuk dalam ibadah ini. Mari kita akan tenangkan diri kita terlebih dahulu di hadirat Tuhan. Kebaktian kita pada hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun dan dimanapun saudara berada.
Sebuah sukacita ketika saya dan teman-teman bisa melayani bersama pada hari ini. Dan kami ingin juga saudara mengalami sukacita yang sama. Ada semangat dan ada antusias ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Mazmur 16 ayat 2, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Mari kita mengangkat suara kita mengangkat tangan kita, mari kita memuji, mensyukuri kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa di hadapannya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tetapi kami menyadari Tuhan, sekalipun kami ini adalah orang-orang yang telah Kau kasihi, kami juga orang-orang yang lemah, yang mudah jatuh di dalam dosa. Kami sadar Tuhan, kami butuh pengampunan dari-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, yang selalu menyediakan pengampunan di dalam hidup kami. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah-Mu, tolonglah kami Tuhan supaya kami juga boleh menjadi saksi-Mu, membagikan kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di dalam hidup ini kita harus jujur bahwa kita sering kali goyah, kita sering ragu. Ketika ada pergumulan, seakan kita kehilangan harapan. Tetapi ingatlah bahwa kita punya Allah yang selalu memegang janjinya.
Dan Ia sudah membuktikan melalui pengorbanan Yesus bagi saudara dan saya. Mari kita datang dengan jujur kepada Tuhan, mengakui setiap kerapuhan diri kita, dan kita belajar percaya kepada janji-Nya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian berdoa sekali lagi. Pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu memohon pertolongan. Saat-saat kami membaca kebenaran firman-Mu, biarlah arah Roh Kudus yang mengajar kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat. Kiranya hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau tolong supaya dapat jelas menyampaikannya. Setiap saudara-saudari yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini boleh menangkap pesan daripada Tuhan dan semua boleh melakukan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang sama-sama akan kita renungkan pagi hari ini diambil dari kitab Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Kitab Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Jemaat yang terkasih, ada sebuah film kuno. Film ini tahun 1925 yang berjudul The Ancient Mariner. Film ini diangkat dari sebuah novel kuno dengan judul yang sama. Novel ini dikatakan merupakan salah satu novel dengan imajinasi yang paling aneh yang pernah dikarang. Khususnya bagian ketika pelaut kuno itu mewakili mayat semua orang mati yang hidup kembali untuk mengendalikan kapal. Ada mayat yang menarik tali, mayat yang memegang kemudi, juga ada mayat yang membentangkan layar. Ya, sebuah ide cerita yang menarik. Namun saudara, di dalam kehidupan nyata ini bisa jadi kita melihat ide ataupun gambaran cerita ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada mayat yang melakukan aktivitas gerejawi. Mayat-mayat yang rajin bergereja, bahkan beraktivitas atau melakukan kegiatan-kegiatan agama lainnya. Nah saudara, begitulah jadinya jika kekristenan hanya sebuah agama, namun tidak menyentuh sampai ke hati yang paling dalam. Hal inilah yang terjadi pada jemaat Galatia, satu jemaat yang pernah didirikan oleh Rasul Paulus. Jemaat yang kelihatannya aktif, taat, bertumbuh, tapi mereka telah kehilangan hal yang paling utama, yaitu apa? Relasi atau iman kepada Tuhan. Hal ini dimulai ketika orang-orang Kristen Galatia, yaitu orang-orang Kristen Yahudi, itu
itu lebih mengutamakan atau lebih menjalankan aturan-aturan agama mereka yang mereka pikir itu akan membuat mereka diberkati, membuat mereka diselamatkan, ya. Dan bahkan orang-orang ini, pengajar-pengajar ini menuntut orang-orang percaya non-Yahudi lainnya menjalankan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Mentaati hukum-hukum Musa dengan sekuat tenaga, termasuk ketaatan kepada tata cara seperti hari-hari khusus, makan makanan yang halal, dan sunat. Maka tidak heran kalau bagian kitab Galatia sebelumnya, sebelum pasal tadi, bicara tentang Paulus bertentangan dengan Petrus. Ada ajaran, ada kondisi yang terjadi di jemaat Galatia. Apa yang dikejar oleh sekelompok jemaat ini adalah bagaimana mereka menjalankan itu semua untuk mendapatkan kedudukan di hadapan Allah dengan yaitu aktivitas dan membuat pahala. Dan itu akhirnya membuat mereka melupakan satu hal yang penting, membuat mereka melepaskan diri dari Kristus dan hidup di luar kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang membuat Paulus marah sekali. Dan ia mengirimkan surat yang berisi teguran yang begitu keras kepada jemaat Galatia ini. Leon Morris, seorang penafsir juga penulis buku, ya, dia memberi catatan khusus untuk surat Galatia ini. Dia mengatakan begini, ini satu-satunya surat yang ditulis Paulus dengan rasa marah dan kegeraman. Ya. Ini Paulus sangat konsen sekali di bagian ini dan dia peduli sekali, dia mengkritik jemaat ini dengan pedas, dia sangat marah sekali. Mengapa dia sangat marah sekali? Sebab ini memang bagian yang sangat penting berkaitan dengan hal yang paling esensi, iman, keselamatan. Bapak Ibu, kita juga perlu memperhatikan bagian penting ini. Apakah kita sudah bergeser dari iman kita, satu-satunya keyakinan doktrin yang benar ini, atau kita sudah kepikiran yang lain, sudah bercampur baur. Ini kita perlu perhatikan. Dalam bagian yang tadi kita baca, Paulus mengatakan dengan tegas kepada orang-orang di sana, yang membuat seseorang dikenan Allah dan memiliki relasi dengannya bukan karena mereka beragama. Ingat Bapak Ibu, bukan karena seseorang itu beragama. Jadi agama tidak menyelamatkan kita. Agama tidak membuat kita menjadi anak Tuhan. Yang membuat seseorang dikenan Tuhan bukan juga melakukan Taurat atau perbuatan-perbuatan baik. Tetapi karena kasih karunia Tuhan dan iman kepadanya. Paulus katakan hanya oleh iman di dalam Yesus. Di dalam ayat 16 Paulus berulang kali menekankan bagian ini. Bagian yang penting ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan. Nah, ingat ya, kami percaya pada Yesus supaya kami dibenarkan dan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan, ini diulang sekali lagi, bukan karena melakukan hukum Taurat. Diulang lagi, sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena mereka melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita kerjakan itu tidak membenarkan kita, hanya iman di dalam Yesus. Jadi yang perlu hari ini kita camkan baik-baik adalah apakah kita punya iman di dalam Yesus. Apakah kita percaya pembenaran yang Yesus lakukan kepada saya, pada saudara itu cukup sehingga saudara tidak perlu tambahkan dengan perbuatan baik, dengan menyogok Tuhan, atau dengan hal-hal yang lainnya. Tapi walaupun ini sederhana, percaya hanya dalam Yesus, ini sesuatu kadang-kadang sulit untuk kita terima. Mungkin ajaran sesat juga sudah masuk di tempat kita. Sehingga ada orang-orang yang berpikir, betul enggak ya kematian Yesus, hanya percaya Yesus bisa membuat saya diselamatkan.
pertanyaan yang paling penting ini. Iman dalam Yesus. Sudahkah saudara punya relasi ini? Atau jangan-jangan selama ini kita ada di gereja, berpuluh-puluh tahun kita menjadi seorang yang mengatakan diri kita orang Kristen, tapi kita belum pernah punya satu hubungan, belum pernah mengaku iman kita kepadanya atau belum sungguh-sungguh percaya kepada dia. Saya punya seorang rekan, tahun 95 saya masuk sekolah teologi ya. Beliau juga masuk, hanya kami beda usia. Beliau masuk udah usia 50 tahunan ya, luar biasa. Kenapa saya tahu beliau sudah berusia 50 tahunan? Karena beliau masuk sekolah teologi ketika sudah pensiun menjadi duta Indonesia bagi negara lain. Saya lupa negara apa itu. Nah, saudara, dia katakan dia menjadi orang Kristen sejak dalam kandungan. Papa, kakek semuanya Kristen. Dia aktif di gereja sejak muda dan melakukan banyak kegiatan agamawi lainnya. Tapi saudara, suatu hari dia menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini itu hanyalah sekedar sebuah aktivitas. Dia berpikir itu sudah cukup bagi dia untuk menjadi seorang pengikut Tuhan. Satu hari, sungguh anugerah Tuhan menangkap dia meresponi, dia percaya pada Tuhan Yesus. Dan disitulah mulai terjadinya pertobatannya, yang kemudian panggilan Tuhan itu kuat di dalam hidupnya, dan dia menyerahkan dirinya kemudian menjadi seorang hamba Tuhan. Dia betul-betul merasakan bedanya. Saudara, saya pikir kita pun sampai di bagian ini perlu berhenti sejenak untuk merenungkan hal yang penting ini. Karena kalau tidak, kita bisa menjadi mayat-mayat yang mengerjakan hal-hal rohani. Beragama tanpa relasi. Ini satu bagian yang penting. Lalu pertanyaan selanjutnya, saudara, kalau begitu apakah kita cukup beriman saja? Tidak perlu dong melakukan kewajiban agama, tidak usah jadi orang Kristen yang aktif melayani, melakukan perbuatan baik. Bukankah perbuatan baik, kewajiban tidak akan mendapat kedudukan di hadapan Allah? Saudara, tentu bagian ini juga pertanyaan yang keliru. Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu melakukan itu semua. Tapi setiap kali saya dan saudara melakukannya, kita harus selalu ingat, atas dasar apa saya melakukan hal itu? Apakah sekedar legalisme, aturan yang harus saya lakukan, kewajiban, supaya diberkati, supaya Tuhan senang? Atau itu lahir dari kelimpahan kasih anugerah yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Paulus mengalami ini. Dulu waktu dia sebelum mengenal Tuhan, dia juga aktif, saudara. Dia melakukan banyak kegiatan-kegiatan. Tapi itu motivasinya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Yahudi tadi. Setelah dia percaya kepada Tuhan, ya, dia mengalami pembenaran, menjadi ciptaan baru. Roh Kudus bekerja dalam dirinya dan relasi itu mengubah hidupnya. Ada perubahan, kehausan, kerinduan untuk mengerjakan, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan itu terus kayak menggebu-gebu di dalam dirinya, buah-buah itu mengalir. Itulah sebabnya Paulus katakan di ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ya, di sana dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini hidup yang dalam relasi. Sekarang hidupnya untuk Tuhan. Apa yang dikerjakannya itu semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk motivasi yang lain. Dari sebuah kewajiban menjadi rasa syukur, ya, menjadi sebuah rasa syukur. Nah, Bapak Ibu, dari kehidupan Paulus ini dia mengerjakan pelayanan dengan begitu rendah hati. Yang walaupun ia mempunyai duri dalam daging, ia punya kelemahan-kelemahan, tapi ia terus mau dipakai Tuhan untuk memperluas pekerjaan Allah.
kehidupan yang berbuah-buah. Tetapi dia selalu sadar bahwa itu adalah sebuah ungkapan syukur. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah mengerjakan di dalam dia lebih besar dari apa yang sanggup dia berikan untuk Tuhan. Sehingga kita melihat dalam kehidupan Paulus, ya, apa yang dikerjakan itu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling penting saya pikir yang perlu kita renungkan saat ini tentunya adalah relasi itu. Saya percaya ketika relasi itu beres dengan Tuhan, hubungan kita beres dengan Tuhan, saya percaya setiap kita akan menjadi ciptaan yang baru, kesukaan yang baru, pikiran yang baru, keinginan yang baru, tindakan-tindakan yang baru. Apakah kita akan mengerjakan aktivitas keagamaan? Iya. Tapi itu semua kita kerjakan dengan satu dasar. Thanks Lord. Terima kasih Tuhan, karena 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati bagiku, menebus aku, dan apa yang Engkau kerjakan itu sempurna, sehingga imanku di dalam Engkau cukup untuk sebuah pembenaran, sehingga aku yang berdosa ini mendapat jaminan kehidupan yang kekal. Saya suka lagu ini, Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Pujian ini pasti diciptakan dan dinyanyikan oleh orang-orang yang hidupnya mengalami anugerah Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan memandang Yesus, dunia menjadi kelam hanya untuk sinar kemuliaannya. Satu hal Bapak Ibu Saudara yang perlu kita lakukan, relasi kita dengan Dia harus benar, dimulai dari iman kita kepada Dia. Mari kita tilik diri kita, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena Engkau mau terus berbicara kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang mengingatkan kami di Minggu Prapaskah ketiga ini, supaya setiap kami, siapapun kami, baik itu aktivis, kami para majelis hamba Tuhan, hal yang membuat kami dikenan Tuhan bukan atribut kami, tetapi apakah kami punya relasi dengan Engkau. Bapa di sorga, kami bersama-sama datang berdoa bagi gereja-Mu, secara khusus seluruh panitia Paskah dalam persiapannya menyambut Paskah. Kau tolong setiap mereka, apapun yang mereka kerjakan, Kau beri kekuatan hikmat, supaya yang dipersiapkan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Hamba berdoa juga untuk beberapa jemaat yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan tolong hiburkan dan berikan lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya Engkau akan memberikan kelepasan dari sakit penyakit yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk beberapa rekan yang akan melangsungkan pemberkatan nikah di bulan Maret ini. Biarlah apapun yang menjadi persiapan mereka, Tuhan tolong supaya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa bersyukur untuk bangsa dan negara kami, karena beberapa hari ini atau bulan-bulan ini vaksin tengah diberikan kepada seluruh masyarakat, secara khusus beberapa prioritas yang diberikan. Tuhan, biarlah pemerintah boleh memikirkan hal ini dengan bijak, sehingga pendistribusian vaksin ini boleh dilakukan secara merata dan semua rakyat secara adil mendapatkan haknya, sehingga kesehatan seluruh warga negara boleh semakin membaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti memberkati kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo semuanya,
Kali ini saya akan membagikan sedikit mengenai perasaan saya ketika mengikuti cross online. Tantangan dalam mengikuti cross online sendiri menurut saya adalah saya menjadi lebih tertantang untuk tetap memahami atau mendalami isi dari Alkitab atau ajaran Tuhan. Jadi saya ditantang untuk tetap mau bertanya atau berkonsultasi apabila ada yang belum paham. Puji Tuhan, selama mengikuti cross online di Remaja Pelamongan Indah, saya tidak mendapatkan kendala ataupun tantangan selama cross. Di masa pandemi ini, cross dilakukan secara online, sehingga kadang kita mengalami kendala, terutama dalam gangguan internet. Namun demikian, kita harus tetap semangat. Saya mendapatkan hal positif seperti firman yang di-sharingkan sesama anggota itu dapat bermanfaat sekali bagi remaja masa kini dalam menghadapi berbagai hal, baik dalam sekolah, kehidupan, dan juga lingkungan. Cross ini tuh sangat baik karena di sana kita dapat saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain, baik rasa syukur yang dibagikan maupun pergumulan. Selama mengikuti cross, saya juga merasakan hal positif. Antara lain, saya menjadi lebih rajin membaca Alkitab dan meluangkan waktu untuk Tuhan. Terus yang kedua, saya lebih mengerti akan tanggung jawab baik di bidang pendidikan maupun tanggung jawab bersama Tuhan. Saya menjadi tetap bertumbuh walaupun dalam masa pandemi ini. Saya menjadi lebih dikuatkan melalui cerita yang dibagikan oleh teman-teman saya.
Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan segala abad, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh hidup terus di dalam anugerah-Nya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga boleh menunjukkan iman kita yang sejati di hadapan Tuhan dan sesama. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.